Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kawan Error. Masih pada playlist pemrograman Android dasar. Di video keempat kali ini kita akan membahas tentang UI interaktif atau User Interface interaktif pada Android. User Interface atau UI yang muncul di layar perangkat Android terdiri dari hierarki objek yang disebut view atau tampilan. Setiap elemen layar adalah view. Kelas view mewakili blok penyusun dasar untuk semua komponen UI dan kelas dasar untuk kelas yang menyediakan komponen UI interaktif seperti buttons, checkbox, dan text entry field. View subclass yang umum digunakan yang dijelaskan dalam beberapa pelajaran meliputi: yang pertama adalah text view. Fungsinya adalah untuk menampilkan teks. Berikutnya, edit text untuk memungkinkan pengguna memasukkan dan mengedit teks. Yang ketiga, button dan elemen lainnya yang dapat diklik seperti radio button, checkbox, spinner, berfungsi untuk memberikan perilaku interaktif. Yang keempat, scroll view dan recycler view untuk menampilkan item yang dapat digulir atau di-scroll. Yang kelima, image view yang berfungsi untuk menampilkan gambar. Dan yang terakhir adalah constraint layout dan linear layout yang berfungsi untuk memuat elemen view lainnya dan memposisikannya. Kode Java yang menampilkan dan menjalankan UI terdapat dalam kelas yang memperluas activity. Activity biasanya dikaitkan dengan tata letak tampilan UI yang didefinisikan sebagai file XML atau Extended Markup Language. File XML ini biasanya dinamai menurut activity dan mendefinisikan tata letak elemen view di layar. Misalnya, kode main activity di aplikasi Hello World menampilkan tata letak yang didefinisikan di file layout activity main.xml yang menyertakan text view dengan teks Hello World. Dalam aplikasi yang lebih kompleks, activity mungkin mengimplementasikan tindakan untuk merespon ketukan, menggambar konten grafis, atau meminta data dari database atau internet. Anda bisa pelajari lebih lanjut tentang activity di pembahasan lain tentang activity. Oke, berikutnya kita akan langsung contohkan untuk praktek kita bagaimana kita membuat aplikasi dengan UI yang sedikit lebih kompleks ya dari sebelumnya. Dimana sebelumnya kita hanya menggunakan text view, sekarang kita akan bertambah ya menggunakan button ya. Jadi kita akan membuat sebuah aplikasi ya dengan 2 button dan 1 text view. Oke, sekarang silahkan buka aplikasi Android Studio kalian. Oke, sekarang kita buat sebuah project baru. Klik Start a new Android Studio project. Ya, untuk aplikasinya atau application name-nya kita kasih nama. Ya, namanya Hello Toast. Jika sudah, klik Next. Kemudian untuk target Android device kita biarkan aja, klik Next saja. Kemudian pilih Empty Activity, kemudian klik Next, kemudian klik Finish.
Oke, jika keluar error seperti ini, kita klik aja open file. Nah, kemudian compile SDK versionnya kita turunkan jadi 28 seperti biasa. Kemudian target SDK versionnya kita turunkan juga 2. Untuk headnya juga sama, kita turunkan jadi 28. Setelah itu klik try. Oke, jika sudah selesai proses sinkron ulangnya, kita tutup aja untuk file app-nya ya. Kita klik close saja. Selanjutnya kita tutup aja panel build-nya, kemudian panel Project Explorer-nya juga kita tutup aja. Nah, sekarang kita menuju ke layout-nya dulu atau tampilannya atau UI-nya, yaitu di Activity Main. Nah, seperti ini ya tampilannya. Oke, selanjutnya untuk Hello World-nya kita hapus saja. Kita klik ya, klik kemudian delete ya, menggunakan tombol delete pada keyboard kalian. Jika sudah, kemudian kita akan buat 2 buah button dan juga 1 buah text view ya. Oke, sekarang kita buat button yang pertama dulu. Kita drag dari palette, kemudian kita drop di sini layout. Oke, kita perbesar aja ya ukurannya. Sorry, kita arahkan ya, kita klik, drag aja tanda panah seperti ini. Oke, jika sudah, bawah juga, ke atas juga ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih di tengah, drag ke atas. Kita posisikan sesuai keinginan lah, misalkan seperti ini. Terus kita atur lebarnya, resize ya, bagian pojok, terserah pojok manapun ya. Kita perbesar, nah seperti ini. Besarkan ukuran inilah ya. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya kalian perhatikan di komponen tree di sini ya. Di sini akan ada warning ya. Kita harus memberikan resource berupa string ya. Kita bisa klik aja di situ di tanda serunya. Kemudian kita klik fix. Ya. Nah, di sini untuk resource name-nya kita akan kasih nama button toast label. Nah, untuk isinya, value-nya kita isikan dengan hello toast. Oke, seperti ini. Jika udah, klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Berikutnya kita ke text view ya. Kita ke bagian teks ya di sini. Nah, kita akan edit yang pertama untuk buttonnya, ID buttonnya. Kita ganti ID buttonnya menjadi button ya. Ya, ID di sini untuk mempermudah pemanggilan elemen ini nanti ya ketika kita melakukan proses coding. Oke, jika sudah, berikutnya adalah kita akan membuat desain warnanya ya untuk
tombol ini. Yang pertama kita akan kasih warna, misalkan kita letakkan di sini aja lah ya. Oke, Android text color. Oke, text colornya ya, untuk warna colornya sebenarnya kita pengennya itu warna putih, tapi di sini kayaknya belum ada ya. Kita akan buat dulu warnanya di project ya, klik project, kemudian kita pilih ke resource res ya, kemudian pilih value, kemudian cari di colors .xml, kita klik 2 kali. Nah, di sini akan muncul untuk resource warnanya. Kita akan tambahkan color, kemudian kita isi name-nya color white ya, atau warna putih ya. Kemudian untuk hexanya kita kasih, untuk warna putih itu F ya, F6 kali. Nah, kalian bisa perhatikan di sini warnanya jadi putih ya. Jika sudah, kita tutup aja untuk colorsnya. Kita kembali lagi ke activity main.xml-nya. Untuk text colornya berarti kita kasih ya, kalau misal tidak keluar sugestinya kita klik CTRL kemudian space. Nah, akan keluar di sini. Nah, kita pilih yang color white ya, yang baru kita buat tadi. Kita klik 2 kali ya. Nah, di sini akan keluar warnanya ya, warna putih. Oke, berikutnya untuk warna tulisan sudah, kemudian style dari tulisannya ya, text style-nya bold. Kemudian kita kasih background-nya. Background-nya kita kasih warnanya adalah primary aja ya. Oke, jika sudah, kita coba lihat ke desainnya seperti apa. Oh ya, ini untuk projectnya kita tutup lagi aja. Oke, selanjutnya kita ke desainnya, kita perhatikan. Nah, hasilnya seperti ini. Oke ya. Jika sudah, kita ke teks lagi. Ya, kita tambahkan satu hal lagi ya di sini. Nah, kita akan tambahkan sesuatu, yaitu sebuah aksi ketika tombol toast ini nanti diklik ya. Jadi ketika diklik nanti akan melakukan apa gitu, apa yang akan terjadi ya. Maka kita akan menggunakan sebuah fungsi on click ya. Jadi kita akan panggil Android kemudian on click ya, jadi semacam listener ini ya. Kemudian ketika diklik tombol ini, apa yang mau dijalankan? Nah, kita akan memanggil sebuah fungsi ya, yang nanti kita akan buat di main activity ya, dengan nama show toast. Seperti ini ya. Nah, di sini akan muncul seperti ini karena kita belum punya fungsi di sini ya, public void atau protected void ya. Kita hanya punya fungsi onCreate ya di main activity-nya. Karena belum ada, maka di sini akan ditandai merah seperti ini ya. Kita pilih aja di sini panah pada sebelah lampu bohlamnya ya. Kemudian di sini pilih create show toast in main activity. Klik aja. Nah, otomatis dibuatkan di main activity-nya. Dibuatkan sebuah fungsi, tapi kita biarkan kosong aja dulu. Kita kembali lagi ke activity main.xml atau ke layout UI-nya. Oke, seperti ini kita sudah buat. Kita kembali lagi ke desain. Kemudian kita akan buat lagi tombol atau button kedua ya. Kita scroll, kita drag dulu ya button, kita drop di sini. Oke. Nah, kemudian kita akan set ya di sini. Untuk lingkarannya kita klik, kemudian kita drag jadi keluar panah seperti ini. Kita arahkan ke paling ujung dari constraint-nya. Kemudian kita arahkan juga paling ujung bawah dari constraint-nya ke samping kiri dan kanannya juga. Oke, jika udah baru kita atur posisinya di mana. Kita scroll ke bawah.
Ya, disamakan lah, kira-kira sama. Oke, jika sudah kita perbesar juga, kira-kira sama. Ya, sebenarnya bisa juga kalian mengaturnya di teks ya. Jadi untuk memastikan bahwa ukurannya itu sama persis ya. Jadi bisa dilakukan di sini, tapi untuk sementara kita pakai fasilitas desain aja. Oke, jika sudah seperti ini kita ke sini dulu ya. Ada sama ya, karena belum membuat resource stringnya. Kita klik 2 kali aja pada warningnya. Kemudian kita scroll ke paling bawah. Di sini ada fix, klik aja. Nah, untuk resource name-nya kita akan isi dengan nama button count label. Seperti ini. Kemudian untuk resource value-nya kita kasih count gitu ya. Oke, jika sudah klik OK. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, sekarang kita tinggal desain warnanya. Kita atur warnanya seperti tadi ya. Kita ke teks lagi. Sebelumnya kita rubah dulu ID-nya ya. Untuk button yang kedua ini kita kasih ID-nya itu button underscore count. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita ke paling bawah sini. Yang pertama kita akan tambahkan text color ya. Text colornya kita kasih putih ya, kita samakan dengan button yang di atas. Kemudian stylenya Android text style kita kasih bold biar tulisannya tebel ya. Kemudian backgroundnya kita kasih background primary sama. Kemudian kita kasih aksi ya ketika tombol ini diklik. Jadi akan menjalankan fungsi apa. Kita pakai on click. Untuk fungsi yang kita akan jalankan ketika tombol kedua ini diklik adalah fungsi count up. Oke, seperti ini. Seperti biasa karena di sini belum ada fungsinya di main activity ya. Maka di sini akan ditandai merah. Ya. Kita klik pada sebelah bohlamnya di sini kemudian create count up in main activity. Klik aja. Otomatis dibuatkan. Jika sudah kembali ke activity main. Oke ya, tidak ada masalah sekarang sudah tidak ditandai merah lagi. Ya, kita rasa kayaknya sudah untuk desainnya, tinggal satu lagi ya. Tinggal text view-nya, kita tambahkan text view-nya nanti di tengah. Jadi fungsi text view-nya nanti untuk menampilkan angka ya dari fungsi count up ini ya. Kita ke text view, kita drag kemudian drop di sini. Oke. Lalu kita seperti biasa kita pilih panahnya kemudian tarik ya, arahkan ke ujung constraint-nya. Oke. Jika sudah, kita perhatikan di sini ya. Di bagian string-nya. Kita klik aja untuk warning-nya. Nah, di sini kita pilih fix. Kita tambahkan resource name-nya yaitu dengan isi count initial value. Kemudian untuk value-nya kita kasih 0, jadi angka ya di sini. Jika udah klik OK. Nah,
Sekarang kita tinggal atur ukurannya ya. Nah, biar gampang nih, pada bagian pojok kita perbesar aja. Oke, kita perbesar ukurannya. Kemudian, nah kira-kira seperti inilah ya. Oke, jika udah, kayaknya angkanya terlalu kecil, kita akan atur di teksnya. Kita ke teks di sini. Oke. Selanjutnya kita akan coba ke scroll ke paling bawah. Yang pertama kita rubah dulu ID-nya. ID untuk text view-nya kita akan kasih nama show underscore count. Seperti ini. Kemudian kita kasih text size ya, ukuran dari teksnya mau berapa. Kita cek dulu lah, misalkan 25 dp ya. Coba seperti apa. Oke, masih terlalu kecil ya. Kayaknya kita kasih 100 coba ya. Oke, lumayan. Oke, mungkin 150 dp. Ya, mungkin segitu. Kita kemudian atur posisinya. Posisi teksnya kita akan taruh tengah ya. Android Gravity Center. Oke, coba kita lihat hasilnya. Oke, seperti itu. Jadi posisinya sudah di tengah ya. Oke, jika sudah, selanjutnya kita atur lagi backgroundnya. Kita akan warnai warna kuning ya. Di sini kita belum punya warna kuning. Kita ke project, kita cari di colorsnya, kita buat dulu warnanya ya. Kita buat dulu warnanya, color. Kita kasih nama. Name-nya adalah color yellow. Ya, seperti ini. Kemudian untuk heksanya kita isi sembarang dulu kali ya. Kita isi sembarang dulu, misalkan FFFF. Karena saya nggak hafal untuk heksanya ya. Kita klik 2 kali di warnanya aja. Nah, seperti ini akan muncul choose color atau color picker ya. Kita cari aja yang warna kuning. Nah, seperti ini. Jika udah ya, pindah lingkarannya ke sini, kemudian kita choose. Nah, secara otomatis sudah dibuatkan heksanya. Jadi biar gampang seperti itu aja menggunakan color picker. Oke, jika sudah, kita close aja untuk pewarnaannya. Kita close juga projectnya. Kita kembali lagi ke activity main. Kemudian untuk backgroundnya kita kasih warna ya, karena nggak muncul referensinya, kita klik CTRL kemudian space aja biar gampang. Nah, di sini akan ada color yellow yang kita buat ya. Sebenarnya penamaannya agak salah nih ya. Harusnya L-nya 1 aja ya. Tapi ini ya udahlah, nggak apa-apa. Kita lanjut aja pilih color yellow. Nah, di sini akan berubah warnanya jadi kuning. Kemudian setelah warna background, kemudian kita buat warna teksnya. Android text color. Kita kasih warna colornya itu kayaknya white aja ya. Kita coba lihat. Kayak white aja nggak apa-apa. Oke, untuk desainnya kayaknya udah cukup. Ya, seperti ini. Ya, kalau ingin desainnya diperbagus, mungkin warnanya dan lain sebagainya, silahkan diperbaiki dan gunakan kreativitasnya masing-masing. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat fungsi yang akan digunakan untuk
membuat aksi kedua button yang kita miliki. Oke, kita menuju ke main activity.java dan nanti kita akan buat di kedua fungsi ini ya, showToast dan countUp, dimana kedua fungsi ini nanti akan digunakan oleh kedua button yang kita miliki. Persiapan yang akan kita buat, yang pertama adalah kita buat dulu variabelnya. Oke, kita deklarasikan dulu yang pertama variabel mCount untuk menampung nilai angka ya, menampung nilai angka yang akan kita tampilkan di fungsi countUp. Oke, berikutnya kita buat variabel untuk objek text view ya dengan nama mShowCode yang fungsinya untuk menangkap layout text view-nya. Ya, jadi apapun yang ada di dalam text view nanti kita akan bisa ambil dengan cara kita tampung dulu objeknya. Kemudian berikutnya kita masuk ke fungsi onCreate-nya dulu. Kita tangkap dulu text view-nya. Jadi data yang ada di dalam text view-nya kita ambil dulu dengan cara kita isi ya mShowCount-nya atau variabel untuk menampung objek text view-nya kita isi dengan oke, seperti ini ya. Jika sudah, berarti kita sudah menangkap ya text view-nya ke dalam showCount. Kita sudah menampungnya. Jadi apapun yang ada di dalam text view, nanti kita bisa ambil datanya atau kita bisa set datanya. Oke, setelah sudah melakukan itu, kita menuju ke showToast ya, fungsi untuk menampilkan toast atau pesan kilat ya di dalam Android, disebutnya itu toast ya. Kita buat objeknya dulu. Oke, selanjutnya di sini toast message-nya masih merah. Kenapa? Karena di sini artinya adalah kita mengambil sebuah string. Jadi apa yang ingin kita tampilkan di dalam toast-nya atau teks apakah yang ingin kita tampilkan. Tapi di sini kita belum punya resource dengan nama toast message. Jadi kita harus buat dulu stringnya. Ya, kita masuk ke project, kemudian pilih strings. Nah, di sini kita tinggal buat string baru. Oke, dengan nama sama ya. Tadi namanya adalah toast message.
dengan value atau isinya adalah hello TOS. Pesan yang akan ditampilkan nanti akan mengambil dari string ini. Oke, jika udah kita tutup. Nah, maka di sini sudah tidak merah lagi. Selanjutnya kita jalankan fungsi. Jadi kita akan tampilkan TOS-nya. Oke, untuk fungsi show TOS-nya sudah selesai. Ya, kemudian kita tinggal membuat fungsi untuk count up-nya. Yang pertama, ya kita sudah definisikan atau deklarasikan bahwa mcount atau variabel mcount itu adalah 0. Jadi setiap kali aplikasi dijalankan, isi dari mcount atau isi dari variabel mcount itu akan diset 0. Maka setiap kali nanti tombol klik count-nya ditekan, ya, maka fungsi yang akan berjalan adalah menambahkan nilai sebelumnya atau nilai mcount sebelumnya dengan 1. Seperti itu. Ya. Jadi kita akan jalankan fungsi plus mcount. Ya. Di sini plus di sini adalah increment ya. Ya, arti dari increment adalah menambahkan nilai sebelumnya dengan 1. Oke, jika sudah kita gunakan fungsi if ya, jika mshowCount, jika isi dari text view-nya adalah tidak sama dengan 0 atau tidak kosong, ya, maka mshowCount akan kita set text-nya ya, kita parsing dari integer ke string. Jadi karena mshowCount itu adalah text view yang menampilkan data dengan tipe string, maka kita rubah data yang kita punya di mcount menjadi string ya, integer to string, dengan kita ambil nilai integernya dari mcount. Oke, seperti ini ya. Sudah selesai, tinggal nanti kita jalankan. Oke, selanjutnya kita coba akan jalankan aplikasi kita, project kita ini ke dalam smartphone Android kita. Oke, sebelum kita menjalankannya, tentunya kita harus menghubungkan dulu, mengkoneksikan dulu smartphone Android kita ya, dengan menggunakan aplikasi SCR CPY ya, yang sebelumnya kita gunakan. Nah, tentunya kalian harus hubungkan dulu smartphone Android kalian dengan menggunakan kabel USB-nya. Nah, kalau misalkan kalian belum tahu ya caranya seperti apa, silahkan kalian buka lagi di video bagian kedua ya, atau video kedua tentang instalasi Android Studio. Di situ ada bagaimana cara menghubungkan perangkat Android kalian ke dalam Android Studio. Oke. Jika sudah, kita minimize dulu Android Studio-nya. Kita buka aplikasi SCR CPY ya, yang ini, kemudian klik run. Oke ya, jadi seperti ini. Sekarang smartphone kalian sudah terhubung dengan PC. Sekarang kita buka projectnya. Saya akan tampilkan, mungkin saya akan minimize dulu ya. Saya akan minimize, jadi biar bersebelahan, biar lebih mudah ya. Oke. Oke, jadi di sebelahnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan coba jalankan, kita klik run aja. Oke, nah di sini sudah terdeteksi ya, smartphone Xiaomi Mi 4W. Kita klik OK.
Oke, jika muncul perizinan instalasi via USB, silahkan klik install ya. Nah, hasil aplikasinya seperti ini. Kita akan coba jalankan ya. Tombol Hello Toast di sini fungsinya adalah untuk menampilkan pesan toast yang bertuliskan Hello Toast ya. Sesuai pada string yang kita buat di string.xml. Kita klik Hello Toast. Nah, seperti ini. Keluar Hello Toast. Kemudian untuk count, fungsinya adalah untuk menambahkan value dari text view ini, nilai sebelumnya ditambah 1. Kalau saya klik 1 kali, maka dia akan menambahkan 1 nilai. Ya, karena nilai sebelumnya adalah 0, ditambah 1 jadi 1. Kalau saya klik 1 kali lagi, maka akan jadi 2 dan seterusnya. Nah, seperti ini aplikasi Hello Toast kita yang kita buat untuk memahami sedikit tentang user interface atau UI. Jadi bagaimana cara kita membuat UI, kemudian bagaimana cara kita mendesain UI ya. Semoga dengan aplikasi sederhana ini bisa dipahami tentang user interface ya. Jadi kita sudah menggunakan 2 elemen, ada yang pertama adalah button dan juga text view. Oke, semoga bisa menjelaskan. Apabila masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.